Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nurafriani, NIM-nya 19 14 20 117. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian dari MK Arbitrase Syariah, yaitu dosen pengampunya Dr. Haji Saiful Bahri SAG MM. Yang pertama yaitu mengenai studi kasus penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah di Indonesia. Mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase syariah, yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam kajian pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 2008 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 2006. Konferensi Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah telah memunculkan berbagai kontroversi yang dipicu oleh perbedaan sudut pandang dan kepentingan dalam menafsirkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, terutama dalam hal kewenangan peradilan agama, terutama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Pada dasarnya kewenangan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kewenangan absolut. Kewenangan absolut yaitu kekuasaan, dan wewenang mengadili menyangkut pembagian kekuasaan antara badan peradilan atau kekuasaan dan wewenang mengadili yang diberikan kepada masing-masing pengadilan di lingkungan badan peradilan yang berbeda. Dan yang kedua, kewenangan relatif. Kewenangan relatif berbicara mengenai pengadilan negeri yang mana berwenang untuk mengadili suatu perkara. Kewenangan absolut peradilan agama menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama adalah wewenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah. Arbitrase syariah dalam literatur sejarah hukum Islam, arbitrase ini lebih identik dengan istilah tahkim atau hakam. Istilah ini secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai, sedangkan secara terminologi definisi yang dikemukakan salah mazkur. Menurutnya, tahkim atau hakam adalah pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Berbagai pengertian arbitrase di atas menunjukkan adanya unsur-unsur yang sama, yaitu pertama, adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa baik yang akan atau telah terjadi kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan. Kedua, penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan, industri, dan keuangan. Dan yang ketiga, putusan tersebut akan merupakan putusan akhir dan mengikat atau final dan binding. Meskipun telah ada lembaga peradilan, seringkali lembaga arbitrase menjadi alternatif untuk menyelesaikan suatu sengketa. Selanjutnya, mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui arbitrase syariah. Penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme ADR dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli atau melalui mekanisme arbitrase banyak dipilih oleh para pihak yang berselisih karena beberapa alasan, di antaranya kesukarelaan dalam prosedur rapat, rahasia, hemat waktu, hemat biaya, keputusan non-yudisial, fleksibel dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa, win-win solution, tetap terpeliharanya hubungan baik antar pihak yang bersengketa. Para arbiter adalah orang-orang yang memiliki keahlian dan putusan arbitrase bersifat final serta mengikat para pihak.
Selain itu, tidak ada kemungkinan banding dan kasasi terhadap putusan arbitrase. Badan Arbitrase Syariah atau Basarnas sebagai alternatif penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah mempunyai tujuan. Yang pertama, tujuannya memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalat atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain. Tujuan yang kedua yaitu menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Sedangkan yurisdiksi Basarnas berdasarkan pasal atau anggaran dasar Yayasan BAMUI atau sekarang Basarnas meliputi yang pertama penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain, di mana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basarnas sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku. Selanjutnya, memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak. Nah, mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah selain ADR dan arbitrase syariah dapat pula melalui jalur peradilan agama. Berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tanggal 26 Maret 2006 yang lalu. Kewenangan peradilan agama yang semula bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, wakaf, dan sedekah. Sekarang ini kewenangannya diperluas dalam bidang lembaga keuangan syariah yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, dana pensiun, lembaga keuangan syariah, obligasi syariah, dan seterusnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.